Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanti dan NP saya 0319010330 kelas D. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Jadi, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai disebut dengan besaran. Untuk menyatakan sebuah besaran, kita menggunakan satuan contoh panjang sebuah penggaris adalah 30 cm. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding saat kita mengukur sesuatu. Nah, besaran pokok ada 7, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. 1. Panjang. Satuan besaran dalam standar internasional adalah meter, dapat dikonversi menjadi satuan lain. Di sini ada tangga standar internasional, yaitu dari kilometer, hektometer, dan milimeter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap naik satu tingkat, artinya dibagi 10, dan setiap turun satu tingkat, dikali 10. Kedua, yaitu adalah massa. Massa adalah keseluruhan zat atau jumlah zat yang terkandung dalam sebuah benda. Satuan massa dalam kehidupan sehari-hari adalah ton, kuintal, kilogram, ons, dan gram. Contoh soal dari massa yaitu 2,5 ton sama dengan 25 kuintal. 18 kuintal sama dengan 1.800 kg. Selanjutnya yaitu ada waktu. Waktu dalam standar internasional adalah second. Selain satuan second atau detik, satuan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menit, jam, hari, minggu, dan tahun. Yang keempat yaitu kuat arus. Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar dalam rentan waktu setiap satuan waktu. 5. Suhu. Suhu atau temperatur adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Satuan standar internasional dari suhu adalah Kelvin, di mana titik beku air yaitu 273,15 Kelvin, sedangkan dalam Celcius yaitu 0 derajat. 6. Yaitu intensitas cahaya, adalah besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Memiliki satuan standar internasional yaitu kandel. Sifat cahaya yang pertama, cahaya bisa menembus benda bening. 2. Cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya bisa rusak atau pengalihan arah gelombang cahaya saat mereka melewati dua media. 4. Media dapat diuraikan. 7. Yaitu jumlah zat, adalah besaran pokok fisika yang mengukur jumlah cuplikan zat atau elementer yang dapat berupa elektron, atom, ion, molekul, atau partikel tertentu. Nah, materi besaran pokok sudah selesai ya. Selanjutnya, materi besaran turunan oleh Ibu Setiorini atau Ibu Rini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya bersama Bu Setiorini. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah besaran turunan. Gimana, sudah siap? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kali ini yang akan dibahas dari kelas 7 hanya 5 saja. Dari totalnya di sini banyak ya, ada luas, volume, berat, gaya, massa jenis, kemudian kecepatan, kelajuan, energi, gaya, dan tekanan. Nah, kali ini yang akan dibahas hanya 5 saja, yaitu tentang luas, volume, berat, gaya, dan massa jenis. Nah, besaran turunan yang pertama yang dibahas tadi adalah luas. Di sini, luas sendiri merupakan
hasil kali dari panjang dikali lebar dengan simbolnya adalah L besar. Untuk satuan luas sendiri adalah merupakan perkalian dari satuan panjang dikali satuan lebar, di mana di sini simbol satuannya adalah meter dikali meter, atau kita menyebutnya meter persegi. Nah, untuk konversi dari satuan luas sendiri banyak ya. Di situ ada 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, kemudian 1 area adalah 100 meter persegi, kemudian 1 kilometer persegi itu sendiri adalah 1.000.000 meter persegi atau 10 pangkat 6 meter persegi. Kemudian 1 meter persegi itu sendiri adalah 10.000 cm persegi atau 1.000.000 milimeter persegi. Untuk besaran turunan yang kedua adalah volume. Nah, karena volume itu sendiri banyak ragamnya dalam bangun ruang, kita ambil salah satu dulu ya, yaitu volume untuk bangun ruang kubus, di mana rumus dari volume bangun ruang kubus itu sendiri merupakan sisi dikali sisi dikali sisi, atau sering dituliskan dengan S pangkat 3. Nah, satuannya di sini adalah masih turunan dari besaran pokok panjang, yaitu meter dikali meter dikali meter, atau dituliskan meter pangkat 3, atau dengan bahasa lainnya adalah meter kubik. Di sini juga ada beberapa konversi dari satuan meter kubik itu sendiri. Yang pertama adalah 1 liter. 1 liter itu sendiri adalah sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 cc yang merupakan singkatan dari 1 cm kubik itu sama dengan 1 cm pangkat 3 sama juga dengan 1 mililiter. Nah, 1 desimeter pangkat 3 atau 1 liter itu sendiri sama dengan tadi ya, sudah dikonversi menjadi 1000 mililiter atau sama dengan 1000 cc. Besaran turunan yang ketiga adalah berat. Berat adalah berat suatu benda adalah merupakan hasil kali dari massa dengan gravitasi bumi. Nah, di sini simbolnya adalah W sama dengan massa dikali gravitasi bumi atau M kali G. Ya, satuan massa dikali satuan gravitasi. Yang dipakai adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat. Untuk besaran turunan yang keempat adalah gaya. Nah, gaya di sini yang diberikan pada benda yang menyebabkan benda tersebut bisa berubah dari dia menjadi bergerak atau sebaliknya. Nah, di sini benda sendiri bisa berubah arah geraknya atau berubah bentuknya. Untuk simbol dari gaya sendiri adalah F, di mana F sendiri merupakan perkalian dari massa dikali percepatan atau M kali A, dengan satuannya adalah kilogram dikali massa per sekon kuadrat. Nah, satuan gaya sendiri sering disimbolkan dengan N atau nama lainnya adalah Newton. Untuk besaran turunan yang kelima adalah massa jenis, di mana dalam massa jenis suatu benda merupakan hasil bagi antar massa dan volumenya. Simbolnya adalah rho. Dibacanya rho, yaitu simbolnya seperti itu. Itu adalah merupakan massa dibagi dengan volumenya, atau satuan massa dibagi satuan volume. Nah, untuk satuannya sendiri adalah kilogram per meter kubik. Untuk konversi satuannya bisa disesuaikan dengan hal-hal yang terkait. Mungkin itu saja untuk besaran turunan yang akan Ibu jelaskan secara singkat. Nanti kita akan yaitu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa sih itu besaran pokok? Sebelumnya kita pasti sudah mengenal ya apa itu yang disebut besaran. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan berdasarkan hasil konferensi umum mengenal berat dan ukuran ke-14 tahun 1971. Sistem internasional disusun menjadi pada 7 besaran pokok.
Nah, apa aja nih besaran pokoknya? Ini ada panjang, ada massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, kalau panjang satuannya meter atau m, massa itu kilogram atau kg, waktu itu second atau detik atau s, kuat arus itu ampere atau A, suhu itu Kelvin atau K, bukan Celcius tapi Kelvin. Jadi ini satuan internasionalnya ya. Kalau jumlah zat itu mol, intensitas cahaya itu adalah kandela. Nah, ini untuk alat ukurnya beberapa aja. Nah, ini bisa penggaris, bisa meter, metlin, kalau neraca, ada timbangan, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian ini harus mengetahui dan memahami dan harus menghafal juga kalau bisa mengenai apa sih itu besaran pokok dan satuannya dan apa itu alat ukurnya ya. Lanjut. Nah, untuk bab ini untuk materi kali ini Ibu hanya akan membahas yaitu panjang, massa, dan waktu. Nah, untuk keempat lainnya akan dibahas atau dipelajari di bab-bab selanjutnya. Yang pertama itu adalah panjang. Panjang menggunakan satuan dasar atau satuan internasional itu adalah meter. Alat ukur mengukur satuan panjang diantaranya ada penggaris, mistar, atau rollmeter. Nah, ini adalah contohnya ya. Dan Ibu rasa kalian sudah pasti mengerti bagaimana cara mengukur menggunakan alat tersebut. Nah, pasti ya setelahnya ini ya, seperti jangka sorong. Nah, ini pasti lumayan baru untuk kalian. Nah, ini ketelitiannya yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Lanjut, ini mikrometer sekrup. Ini juga sama, kalian juga pasti baru untuk mendengarnya dan melihatnya juga. Nah, ketelitiannya itu adalah 0,01 cm atau 0,01 mm. Seperti itu. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, cara menggunakan jangka sorong. Nah, tadi udah bilang bahwa kalau untuk penggunaan penggaris dan segala macam itu Ibu harap, Ibu yakin bahwa kalian semua sudah bisa gitu mengukurnya. Nah, Ibu akan hanya menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Nah, tadi sebelumnya jangka sorongnya kan berbentuk alat gitu. Nah, ini hanya ilustrasinya seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk pengukuran. Di sini ada 4, 5 gitu, ini sentimeter. Yang di bawahnya itu ada angkanya 0, 5 sampai 10 ya. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa aja bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, yang paling atas itu disebut skala utama. Nah, yang di bawahnya itu adalah skala nonius. Ini sudah mulai menghitung. Yang pertama itu ada 4. Itu 4 itu angka atasnya. Lalu ini 4,1, 4,2, 4,3. Nah, itu ada kata A. Kenapa A? Karena skala noniusnya dimulai setelah si 4,3 ini. Nah, gitu. Jadi bukan di setelahnya ya, tapi bukan di sebelumnya, tapi setelah skala utama. Gitu. Lalu skala noniusnya berapa nih? Nah, ini dilihat ada warna hijau ya di angka 5. Kenapa? Karena ini garis lurus skala utama dan skala noniusnya itu terbentuk hanya di sini. Selebihnya di tempat lain nggak ada, ya kan ya? Yang lumayan lurus, yang paling lurus terlihatnya hanya di sini antara skala utama dan skala nonius. Lalu diapakan? Nah, ini kan N ya. Lalu kita masukkan, katanya kan tadi A nya itu 4,3 kita dapat. Masukkan 4,3 cm ditambah di sini 5, berarti 5 dikali 0,01 cm sama dengan 4,3 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 4,35 cm. Kita akan lanjut dengan cara menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini bentukannya mikrometer sekrupnya. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih bagian-bagiannya. Yang pertama ya pasti yang di sebelah situ ada skala utama. Lalu
Yang sebelah sini adalah skala Nonius. Sama ya kayak tadi, cuma beda tempatnya aja. Kalau yang skala utamanya sekarang di sama sih di sini, cuma bentukannya terlihat beda sedikit gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Di sini ada A ditambah B dikali 0,01 mm. Nah, ini kalau skala Nonius menggunakan milimeter ya, karena digunakan untuk barang-barang yang perlu ketelitian yang sangat tinggi gitu. Nah, kita coba cek di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8. Nah, ini ada 8. Terus bagaimana? Nah, sama kayak tadi, skala utama dan skala Noniusnya harus membentuk garis lurus di sini ya. Berarti untuk skala utamanya 8, skala Noniusnya 12. Nih paling lurus ada di 12. Untuk skala utamanya kita sebut A, dan untuk di skala Noniusnya kita sebut B. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ada. 8 mm di sini karena milimeter ya. Tambah 12, dari sini B-nya dikali 0,01 mm sama dengan 8 ditambah 0,12 sama dengan 8,12 mm. Mudah ya. Coba nanti kalau akan latihan-latihan lagi, Ibu akan kasih latihan soal di selanjutnya. Nah, kita akan membahas massa. Cuma materi yang terkandung dalam satu benda itu disebut massa benda. Massa itu tidak sama dengan berat. Jadi kalian nggak boleh nyamain massa dengan berat ya, karena mereka adalah sesuatu yang berbeda. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, sebaliknya berat itu sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Jadi kalau massa mah nggak peduli dia ada di mana, tapi kalau saya berat itu akan berbeda walaupun objeknya sama. Misalkan berat badan kalian di bumi 500 Newton gitu, tapi di luar angkasa mungkin jadinya hanya 14 Newton karena dipengaruhi oleh adanya gravitasi bumi dan gravitasi bulan, seperti itu. Nah, untuk satu dasar massa itu kilogram, dan sedangkan berat itu Newton. Jadi sama ini kalian keliru mengenai berat badan kalian. Harusnya kalian menyebutnya dengan massa badan, seperti itu. Massa diukur dengan neraca lengan atau neraca digital. Neraca lengan atau neraca digital ya. Nah, atau bisa kalian sebut itu timbangan. Nah, kayak gini kalau neraca. Lanjut, kalau bisa lanjut. Terakhir, kita akan membahas mengenai waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa dengan satuan dasar second atau detik dengan simbol yaitu S kecil. Misalkan waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Nah, itu contohnya. Alat ukur untuk mengukur satuan panjang diantaranya itu ada jam tangan dan ada stopwatch, bisa juga jam dinding ya gitu. Pokoknya yang bisa mengukur waktu lah, seperti itu. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau dikembangkan dari besaran-besaran pokok. Contoh-contohnya adalah luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Nah, ini adalah besaran-besaran yang akan kita bahas di bab ini gitu untuk besaran turunan. Sebenarnya banyak, cuman yang hanya dibahas di bab ini hanya 4 ini. Terus kapan kita akan membahasnya, yang lain-lainnya nanti ada di pertemuan atau di bab-bab selanjutnya. Nah, ini kita coba bahas. Luas atau L besar sama dengan panjang atau P dikali lebar L. Nah, panjang itu kan satuannya meter, lebar pun meter, maka meter kali meter hasilnya menjadi meter kuadrat atau meter pangkat 2 ya. Jadi
Kalau aslinya itu panjang saja meter atau lebar itu meter. Nah ini karena dia mencari luas, berarti kita butuh panjang kali lebar. Berarti M dikali M menjadi meter kuadrat, begitu. Lanjut, kita hapus dulu. Oke, untuk volume juga sama. Untuk mencari volume yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk satuan panjang itu meter, lebar juga meter, dan tinggi itu meter. Nah, berarti kalau meter yang ada 3, berarti kalau dikalikan menjadi meter pangkat 3 atau meter kubik, gitu ya. Oke. Lanjut, kita akan membahas yang ketiga mengenai konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu rumusnya adalah massa zat pelarut sama dengan volume pelarut. Tadi untuk volume kita sudah tahu, dan massa zat juga kita sudah tahu bagaimana gitu ya. Apa sih namanya tuh? Berat dan massa dan volumenya apa gitu satuannya. Kalau massa itu kilogram atau gram. Nah kalau misalnya volume itu bisa liter atau mililiter atau kubik gitu. Nah tentukan konsentrasi larutan tersebut nih. Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 air atau pelarut. Tentukan konsentrasi lanjutan gula tersebut. Jawab, konsentrasi larutannya sama dengan 5 gram. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal per waktu. Nah, contoh soalnya seperti tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama itu 2 cm, berarti ini tinggi awal. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm, berarti ini tinggi akhir. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Nah, cara menjawabnya adalah tinggi akhirnya kan 4 cm. Dikurangi 2 cm per 2 minggu. 2 minggu kenapa? Karena tadi kan 1 minggu 2 cm, 2 minggu jadi 4 cm. Berarti lamanya adalah 2 minggu ya, bukan 1 minggu. Tinggal dibagi 4 dibagi 2 kan 2. 2 dibagi 2 1, berarti 1 cm per